Siang, kami dari kelompok 1, kami akan membahas hasil benchmark dari dua brand yang telah kami bandingkan. Anggota kami terdiri dari Revel, Mayu, Hasan, dan Farel. Pertama-tama, kenapa sih kita memilih dua brand ini? Dan kenapa kami menjadikan Xiaomi menjadi tolak ukur, sedangkan Nokia kami jadikan sebagai brand untuk ditingkatkan kinerjanya. Pertama, karena Xiaomi merupakan brand yang baru namun berkembang pesat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dengan inovasi-inovasi dan kreativitas yang baru mereka buat. Sedangkan Nokia merupakan brand yang sudah lama terkenal. Namun belakangan ini, inovasi-inovasi yang dibuat oleh Nokia cenderung lebih inferior dibanding brand-brand seperti Xiaomi, Apple, Samsung, dan lainnya. Maka dari itu, kami akan bandingkan kedua brand ini dan membahas permasalahan yang dialami oleh Nokia, serta saran atau solusi yang bisa kami berikan untuk Nokia. Di poin pertama atau indikator pertama itu kita ngebandingin dari brandnya dulu ya. Kalau Xiaomi ini hitungannya dia adalah pendatang baru. Ya. Perusahaan Xiaomi ini baru berdiri tahun 2010 yang berasal dari negara Cina. Sedangkan Nokia ini kita semua tahu lah. Nokia ini dari dulu adalah raksasa di segmen telepon genggam. Dia udah berdiri dari tahun 1865 dan berasal dari Eropa, yaitu negara Finlandia. Nah, dari kedua brand ini, kami ambil salah satu produk terbaiknya, yaitu Mi 11 dari Xiaomi dan XR20 dari Nokia. Xiaomi Mi 11 unggul dengan panel AMOLED dengan resolusi yang lebih tinggi, yaitu QHD+. Sedangkan Nokia memiliki panel IPS dengan resolusi yang hanya Full HD+. Maka dari itu kami berikan Xiaomi Mi 11 nilai 10 dan Nokia XR20 dengan nilai 7 untuk layarnya. Yang kedua, kamera. Di sini Xiaomi Mi 11 mempunyai 3 sensor kamera belakang, yaitu 108 megapiksel untuk kamera utama, 13 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 5 megapiksel untuk kamera makro, serta mempunyai 20 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Nah, di Nokia ini hanya mempunyai 2 buah sensor kamera belakang, yaitu 48 megapiksel kamera utama dan 13 megapiksel untuk kamera ultrawide. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya mempunyai resolusi sebesar 8 megapiksel. Maka dari itu kami berikan nilai Xiaomi 10 dan Nokia 6. Nah, yang ketiga, prosesor. Nah, prosesor ini banyak dijadikan tolak ukur untuk tingkatan-tingkatan dalam HP. Nah, dari prosesor Xiaomi Mi 11 ini menggunakan prosesor flagship, yaitu prosesor papan atas, yaitu Qualcomm Snapdragon 888. Sedangkan Nokia menggunakan Qualcomm Snapdragon 480 yang cenderung jauh di bawah 888. Maka dari itu kami berikan skor 10 untuk Xiaomi dan 5 untuk Nokia. Nah, selanjutnya adalah baterai. Di sini baterai Nokia unggul tipis, yaitu 30 mAh. Maka dari itu kami memenangkan Nokia sebagai produk yang lebih unggul dalam baterai, walaupun itu hanya tipis sekali, 30 mAh. Selanjutnya, RAM. Di sini Xiaomi Mi 11 dengan tipe tertingginya memiliki 12 GB, sedangkan Nokia XR20 hanya 6 GB. Maka dari itu kami berikan 10 untuk Xiaomi dan 5 untuk Nokia. Kemudian dari sektor memori internal, Xiaomi juga mempunyai 2 kali kapasitas dibanding Nokia, yaitu 256
56 GB untuk Xiaomi Mi 11 dan 128 GB untuk Nokia XR20. Nah, yang terakhir dari bahan atau material. Xiaomi memilih kaca atau glass untuk bagian belakangnya, sedangkan Nokia memilih plastik untuk material belakangnya. Nah, menurut orang-orang, kaca lebih terkesan premium dibanding plastik. Tapi kenapa kita memberi nilai plus untuk Nokia? Karena Nokia memiliki fitur yang membuat lebih tahan banting, lebih tahan debu, dan mempunyai sertifikat tahan air. Sedangkan Xiaomi Mi 11 hanya menggunakan panel kaca namun tidak mempunyai ketahanan yang sebaik Nokia. Selanjutnya pada indikator harga, kedua produk ini relatif masih bersaing, di mana Mi 11 dibanderol dengan harga 10.135.000 dan Nokia XR20 dibanderol dengan harga 11 juta. Keduanya memiliki selisih 865.000 dan kami memberikan poin 7 untuk Xiaomi dan 6 untuk Nokia. Selanjutnya dari segi marketing ya, kita bandingin Xiaomi itu lebih menjual spesifik marketing yang sudah kita sepakatkan di sini. Dia itu membahas apa aja yang ada di HP itu, lalu di akhir video dia tunjukin harganya. Jadi secara nggak langsung dia bilang dengan spek yang udah secanggih ini kalian cuma perlu bayar segini. Sedangkan perbedaannya di Nokia itu nggak nunjukin spek-speknya, nggak terlalu menunjukkan spek HP-nya, tapi dia nunjukin super power-nya, yaitu ketangguhan HP-nya, durabilitasnya. Ya, namun kalau dilihat lagi, sayangnya nggak semua orang butuh HP yang tangguh di zaman yang sekarang ini. Mereka lebih butuh spek yang unggul. Maka dari itu, dari teknik marketingnya Xiaomi, kita kasih poin 9, sedangkan di Nokia bisa kita kasih poin 7. Oke, kita lanjut ke customer service. Di sini indikator customer service ini kami pilih karena pertimbangan konsumen itu juga berkaitan dengan dia melihat atau tidaknya service center di lokasi terdekat. Nah, kita tahu bahwa Xiaomi meskipun dia pendatang baru, banyak sekali counter ataupun service center yang ia miliki, sehingga mudah untuk dijangkau masyarakat yang ingin membelinya. Berbeda halnya dengan Nokia di sini. Meskipun Nokia telah lama ada di Indonesia, tetapi service centernya itu lebih sedikit daripada Xiaomi. Maka dari itu kami memberikan poin 8 Nokia dan 10 untuk Xiaomi. Nah, di sini pada tabel ini kita melihat inovasi yang dilakukan oleh Xiaomi lebih banyak daripada inovasi yang dilakukan oleh Nokia. Yang pertama, Xiaomi memiliki user interface sendiri yaitu MIUI. Kemudian, Xiaomi adalah HP pertama dengan resolusi kamera sebesar 108 megapiksel. Nah, yang terakhir ini yang membuat konsumen Indonesia memilih Xiaomi sebagai HP-nya adalah murah. Walaupun bisa dikatakan banyak iklannya ya. Cuma dari iklan itu kita mendapatkan kualitas yang lebih baik daripada HP-HP kebanyakan pada rentang harganya. Maka dari itu merupakan inovasi yang dilakukan oleh Xiaomi, yaitu menekan harga dari aplikasi bawaan, dari iklannya untuk menciptakan harga yang
terjangkau. Sedangkan inovasi yang dilakukan oleh ini cenderung lebih ke ya. Maka dari itu Nokia memilih dua sebagai inovasi utamanya. Terakhir pada indikator penjualan dapat kita lihat bahwa produk Xiaomi lebih banyak terjual di Indonesia daripada Nokia. Untuk itu kami memberikan poin 10 untuk Xiaomi dan 6 untuk Nokia. Nah, setelah dibandingkan, Xiaomi Mi 11 mempunyai poin 120, sedangkan Nokia khususnya XR20 mempunyai poin sebanyak 91. Di sini kita lihat bahwa Xiaomi lebih unggul daripada Nokia secara keseluruhan. Nah, maka dari itu kita bahas permasalahan yang dialami oleh Nokia. Kenapa sih dia bisa tertinggal dibanding Xiaomi? Mungkin permasalahan dari merek atau brand Nokia ini nggak ada masalah ya. Artinya dia sudah mempunyai bekal yang kuat nih buat masuk ke pasar apapun itu. Tapi tinggal dari perusahaannya sendiri mau berinovasi ngikut zaman atau dia cuma sekedar jual mereknya aja. Cuman aku rasa sih Nokia hanya perlu effort lebih lah untuk inovasinya gitu. Oke, kalau dari kualitas produk, permasalahannya yang paling kita lihat sih spesifikasi Nokia itu ketinggalannya cukup jauh sama spesifikasi HP lain sejenis. Pemasarannya mungkin Nokia ini lebih lihat pasar tuh lebih dalam lagi, terus mengikuti kebutuhan konsumen yang ada pada masa-masa sekarang ini, kayak spek-spek yang lebih tinggi lagi. Kalau dari kualitas produk mungkin seperti itu. Terkait harga dengan harga yang serupa untuk Nokia ini terdapat produk lain yang jauh lebih unggul atau bahkan lebih murah. Karena mungkin dari Nokia bisa melakukan penyesuaian harga dengan spesifikasi yang ia tawarkan. Nah, untuk teknik marketing ini, permasalahan yang dihadapi oleh Nokia ini adalah dia tidak memperhatikan spesifikasinya. Sedangkan Xiaomi ini sangat memperhatikan spesifikasi yang ditawarkannya. Maka dari itu, para konsumen lebih milih Xiaomi karena spesifikasi yang dipasarkannya adalah spesifikasi yang terbaik. Sedangkan dari teknik marketing oleh Nokia, dia tidak terlalu mempentingkan spesifikasi itu, namun lebih fokus di inovasi utamanya yaitu durabilitas. Berkaitan dengan harga juga, jadi memang kelihatan ya kalau Xiaomi ini dengan harga yang terjangkau dia lebih banyak menyediakan service centernya mereka. Artinya keterjangkauan itu dia berani taruh di kota-kota yang lebih dalam gitu ketimbang Nokia yang dengan harga yang dia tawarkan mungkin jangkauan pasarnya itu menengah ke atas ya. Artinya dia hanya memilih kota-kota besar, kota-kota tertentu yang sebagai tempat mereka mendirikan service centernya mereka gitu. Mungkin perlulah ditambah jumlah service center oleh oleh Nokia maksudnya. Buat inovasinya dari Nokia ini, masalahnya dia tidak banyak dalam melakukan inovasi-inovasi. Jadi untuk solusi yang kita tawarkan agar Nokia ini beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Jadi mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang di depan. Penjualan udah dapat dikatakan sebagai bukti ya bahwa kualitas itu berbanding lurus sama banyaknya produk yang dibeli oleh konsumen. Nah, balik lagi ini tuh kita melihat antara perusahaan dengan perusahaan ya, artinya mereka juga berdiri itu dengan alasan profit gitu, dengan kepentingan bisnis. Di sini terlihat bahwa proses bisnisnya Xiaomi ini lebih menjanjikan gitu untuk perusahaannya ketimbang Nokia. Nah, berkaitan dengan nilai dari aneka, saya memilih nilai komitmen mutu sebagai
referensi untuk membuat video ini, di mana Nokia harus mau bersedia berinovasi serta berorientasi pada mutu, mengembangkan produk-produknya. Kita bisa lihat dari dulu, padahal Nokia itu sudah merupakan brand yang besar dan terbukti sukses dalam mengeluarkan telepon genggam sebelum Android ini bermunculan. Maka dari itu kita bisa tutup dengan quote dari Husnu Ozigain, yaitu "Getting to the top is not so easy. Staying there is more difficult." Yang mana artinya adalah memang sulit berada di puncak, tapi mempertahankan untuk kita tetap berada di puncak itu jauh lebih sulit. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.